Kalau lagi main game, pernah nggak sih kita berhenti sejenak terus mikir, gila, kok bisa ya bikin dunia sekeren ini? Atau pas nonton film, kita sampai melongo lihat efek visualnya yang luar biasa. Nah, ternyata di balik semua keajaiban visual itu, ada satu bahasa rahasia yang jadi fondasinya. Dan bahasa itu adalah matematika. Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Yuk kita bareng-bareng bongkar rahasianya. Kita lihat gimana cetak biru matematika bisa secara ajaib mengubah deretan angka jadi dunia virtual yang hidup, yang bisa kita jelajahi. Oke, jadi kita mulai dari mana? Bayangin deh, sebuah kanvas digital yang benar-benar kosong, nggak ada apa-apa. Gimana caranya kita meletakkan objek pertama di situ? Jawabannya, dimulai dari unit terkecil yang bisa kita bayangkan. Coba deh, bayangin karakter game favorit kamu. Atau pemandangan gunung yang megah itu. Percaya atau enggak, semua itu kalau kita bongkar sampai ke level paling dasar, hanyalah kumpulan titik-titik. Titik inilah yang kita sebut vertex. Anggap aja ini kayak pin penanda lokasi di ruang hampa. Tapi titik-titik doang tentu belum jadi apa-apa kan? Nah, keajaibannya dimulai waktu kita menghubungkan titik-titik itu. Kalau ada 3 titik atau lebih terhubung, jadilah sebuah permukaan datar yang kita sebut poligon. Ini tuh kayak satu kepingan keramik kecil yang nanti akan menyusun seluruh permukaan model 3D. Terus, gimana caranya komputer tahu di mana harus meletakkan setiap titik? Nah, disinilah sistem koordinat berperan. Ini tuh kayak GPS universal untuk dunia digital. Kalau di dunia 2D, kita cuma butuh sumbu X dan Y. Tapi untuk menciptakan ilusi kedalaman, kita butuh sumbu ketiga, Z. Inilah yang ngasih setiap vertex sebuah alamat yang super presisi di ruang 3 dimensi. Oke, sekarang kita sudah berhasil bikin bentuk. Tapi, objek ini masih diam, kaku, nggak bernyawa. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita memberinya kehidupan? Gimana kita bikin dia bergerak dan berinteraksi? Jawabannya ada pada sesuatu yang disebut panah-panah aksi atau vektor. Inilah dia, vektor. Coba deh bayangkan vektor itu sebagai satu set instruksi lengkap untuk sebuah objek. Dia nggak cuma ngasih tahu di mana posisinya, tapi juga kemana arahnya, seberapa cepat geraknya, dan seberapa kuat. Bisa dibilang, vektor ini adalah nafas kehidupan di dalam dunia virtual. Intinya gini, vektor itu adalah bahasanya aksi di dunia 3D. Vektor yang menentukan kemana arah tembakan peluru, kemana kamera kita melihat, bahkan dari mana datangnya sinar matahari. Pokoknya semua yang bergerak dan berinteraksi itu dikendalikan oleh vektor. Nah, di dalam dunia vektor, ada satu jurus matematika yang kuat banget, namanya dot product. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi fungsinya, wah ini penting banget untuk menciptakan realisme. Dan ini dia momen ahanya. Dengan pakai dot product buat menghitung sudut antara arah cahaya dan arah permukaan objek, komputer bisa langsung tahu, oke, bagian ini harus seberapa terang ya. Inilah rahasia di balik pencahayaan dan bayangan yang bikin dunia virtual terasa nyata dan hidup. Oke, kita udah punya objek dan kita punya vektor untuk menggerakkannya. Tapi gimana caranya komputer bisa memanipulasi, mindahin, muter dan ngubah ukuran ribuan objek sekaligus jutaan kali per detik? Wah, ini butuh sebuah mesin yang super efisien. Ternyata, semua manipulasi yang kelihatannya rumit itu bisa dipecah jadi 3 aksi dasar. Pertama, translasi, alias memindahkan objek. Kedua, rotasi, yaitu memutarnya. Dan ketiga, skala, buat mengubah ukurannya jadi lebih besar atau kecil. 3 perintah ini adalah fondasi dari semua perubahan. Nah, untuk melakukan ketiga aksi ini secara bersamaan dengan kecepatan yang gila-gilaan, komputer pakai alat matematika yang super kuat, matriks. Anggap aja matriks ini kayak mesin transformasi super canggih yang bisa ngejalanin semua perintah itu sekaligus dalam satu hitungan. Dan ini bukan sembarang matriks loh. Di jantung setiap kartu grafis modern, ada chip yang dirancang khusus untuk melahap perhitungan matriks 4x4 ini dengan kecepatan kilat. Jadi bayangin aja, semua informasi soal posisi, rotasi, dan ukuran sebuah objek, semuanya dijejalkan ke dalam satu kotak angka ini. Efisien banget kan? Sip, kita sudah punya semua bahannya. Ada vertex sebagai titik, vektor sebagai perintah gerak, dan matriks sebagai mesin transformasinya. Sekarang, waktunya merakit semuanya di lini perakitan piksel untuk menciptakan gambar final yang kita lihat di layar. Proses ini dikenal dengan nama graphics pipeline. Gampangnya begini. Pertama, model menempatkan aktor atau objek kita di atas panggung dunia virtual. Kedua,
View mengarahkan kamera untuk merekam adegan itu. Dan terakhir, proyeksi mengambil rekaman 3D tadi dan menampilkannya di layar 2D kita, lengkap dengan efek perspektif yang bikin kelihatan nyata. Nah, inilah jawabannya. Seluruh proses ajaib dari barisan kode sampai jadi gambar di layar kamu itu terjadi di dalam alur model view projection ini. Ini adalah jembatan matematis yang menghubungkan dunia 3D imajiner dengan piksel 2D yang nyata di depan mata kita. Dan jangan salah, ini bukan cuma soal game loh. Fondasi matematika yang sama persis ini adalah tulang punggung dari film-film blockbuster Hollywood, teknologi virtual reality, bahkan sampai simulasi operasi bedah yang bisa menyelamatkan nyawa. Semuanya pakai prinsip dasar yang sama. Jadi lain kali kamu lagi menjelajahi dunia game yang menakjubkan, coba ingat keindahan matematika yang bekerja di baliknya. Matematika ini adalah cetak birunya. Pertanyaannya sekarang adalah, seiring GPU kita jadi makin cepat dan makin jago berhitung, kira-kira realitas baru seperti apa lagi ya yang akan kita bangun selanjutnya?